Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan yang kita baca hari ini mengungkapkan bagaimana kepedulian Tuhan kepada keluarga pilihannya, yaitu Abraham dan Sarah, dan juga kepada Hagar dan Ismail yang dibuang oleh mereka. Tuhan menggenapkan janjinya kepada Abraham mengenai ahli warisnya. Dan memang Ishak adalah anak penggenapan dari janji itu. Tetapi Ismail juga tidak luput dari perhatian Tuhan dan kasih dan penyertaan Tuhan. Di sini kita melihat bahwa Abraham sendiri tega mengusir Hagar dan Ismail karena merasa kepentingan keluarganya terancam. Tetapi Tuhan tidak demikian. Tuhan tidak pilih kasih. Tuhan tidak melupakan Hagar dan Ismail sesuai dengan janjinya kepada Hagar pada saat Ismail masih dalam kandungan. Kalau kita lihat pada Kejadian pasal yang ke-16, ayat yang ke-12 sampai 7, ayat yang ke-7 sampai yang ke-12. Ketika di padang gurun Berseba, Tuhan melindungi dan memelihara mereka. Nah, bahkan Tuhan menjanjikan Ismail menjadi bangsa yang besar. Kalau kita lihat ayat yang ke-18. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membentuk dia menjadi bangsa yang besar. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, inilah bentuk kepedulian Tuhan kepada keluarga atau keturunan dari Abraham. Kita belajar banyak dari sikap Tuhan untuk peduli kepada orang lain. Jangan hanya berpusat kepada diri kita sendiri atau kelompok kita atau keluarga kita. Bahkan Tuhan peduli kepada kita sampai memberi penyataan anugerahnya, seharusnya membuat kita lebih mempedulikan orang lain. Karena sesungguhnya siapakah kita ini? Apakah lebihnya kita daripada orang lain yang adalah sesama manusia? Kalau kita melihat teks ini, sungguh malang sekali nasib Hagar ini. Dari segi status sosial, dia belum pernah benar-benar bebas dari status perhambaan atau budak. Sekalipun dia menjadi istri kedua dari Abraham, tetapi dia tetap saja menjadi hamba seorang Sarah. Dari segi hubungan keluarga, dia saat ini harus tersingkir dari hadapan suaminya. Dari segi ekonomi, dia pun sekarang harus berjuang ekstra keras untuk memenuhi kebutuhannya. Apalagi menjadi single parent. Perjuangan hidup yang dilakukan oleh Sarah ini sangat berat. Tidak ringan bagi seorang perempuan. Sangat berat sekali. Nah, oleh karena itu perjalanan terpaksa Hagar dan anaknya ini terhenti di padang gurun Berseba. Alasannya sangat jelas, yaitu karena air yang ada di dalam kirbat sudah habis. Menarik untuk diperhatikan bahwa Abraham memberi bekal kepada Hagar dan anaknya hanya roti dan sekirbat air. Tentu tidak ada maksud Abraham supaya Hagar dan Ismail kehausan dan mati di padang gurun, tidak. Beberapa ahli Alkitab berpendapat bahwa Abraham sudah memikirkan kalau sekirbat air itu sudah cukup bagi Hagar dan Ismail untuk sampai di sebuah sumur yang telah ditunjukkan sebelumnya. Beberapa ahli lain juga berpendapat bahwa Abraham menghendaki supaya Hagar dan Ismail tidak pergi terlalu jauh, sehingga dia bisa kapan saja untuk melihat anaknya. Sehingga sekirbat air itu sudah cukup bagi mereka. Nah, bagaimanapun juga situasinya, kenyataannya bahwa sekarang ini Hagar dan Ismail kehabisan air di tengah padang gurun yang tandus dan juga sinar matahari yang sangat menyengat. Kecil kemungkinan untuk Hagar ini bisa berharap bahwa Abraham tahu akan situasi dan kondisinya yang saat ini terjadi. Dan mengharapkan tiba-tiba Abraham datang dan juga mengharapkan tiba-tiba hujan turun, itu juga seperti
pungguk merindukan bulan yang tidak akan pernah bisa terjadi. Hagar hanya bisa menangis, bahkan kalau kita melihat di sana bahwa bayang-bayang kematian anaknya pun sudah dekat, sudah di depan matanya. Kalau kita melihat ayat yang ke-16, dia katakan di sana, "Tidak tahan aku melihat anak itu mati." Jadi dia sudah putus asa dan dia akan melihat bahwa sebentar lagi anaknya akan mati. Ini adalah sebuah penderitaan yang berat, baik secara fisik maupun secara kejiwaan. Namun Tuhan tidak membiarkannya. Tuhan tetap memperhatikan Hagar dan Ismail. Tuhan memulihkan jiwa Hagar dengan memperhatikan tangisan anaknya. Nah, dengan demikian Hagar menjadi yakin bahwa anak itu tidak akan mati karena kehausan. Nah, disinilah kita melihat di sisi lain Tuhan memulihkan fisik Hagar dengan memberinya air dari sumur yang baru bisa dilihat oleh Hagar setelah Tuhan membuka matanya. Nah, saudaraku sekalian yang dikasihi dalam Tuhan, seringkali ketika ada persoalan dalam diri kita, kita tidak bisa melihat ada solusi yang Tuhan sediakan bagi kita kalau kita hanya fokus kepada penderitaan dan kesusahan kita. Dan di sini kita melihat ketika Tuhan hadir dan menolong Hagar, kemudian matanya terbuka sehingga dia bisa melihat ada sumur di sana yang sudah disediakan oleh Tuhan, yang sebelumnya dia tidak bisa lihat karena dia terlalu fokus kepada penderitaannya. Perhatian Tuhan kepada sang hamba ini, sang budak ini, yaitu Hagar, ini semata-mata hanya karena Hagar adalah ibu dari anak Abraham, di mana tentang anak itu Tuhan sudah berjanji untuk membuatnya menjadi bangsa yang besar, ayat yang ke-18. Nah, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kepada Hagar sekali lagi Tuhan menunjukkan dirinya sebagai pribadi yang bisa diandalkan. Perhatian Tuhan kepada Hagar yang adalah seorang budak seharusnya membuat kita semakin mempercayai dia, bahwa dia adalah Tuhan yang dapat dipercaya, bahwa dia adalah Tuhan yang dapat diandalkan. Mungkin saat ini beberapa dari Anda mengalami tubuh yang sedang sakit, ada yang lemah. Mungkin ada di antara Anda juga yang terindikasi mengidap COVID-19. Firman Tuhan memberikan kepada kita bahwa jangan berputus asa. Kita memiliki Tuhan yang bisa diandalkan. Yang diperlukan di sini adalah jangan andalkan kekuatan kita sendiri, tetapi serahkanlah segala permasalahan kita kepada Tuhan. Maka Dia yang akan bertindak, Dia yang akan menolong kita untuk melepaskan kita dari persoalan-persoalan itu. Nah, percayalah bahwa Dia mau dan mampu menolong kita. Nantikan pertolongannya dengan sabar, penuh harap dan iman yang hanya tertuju kepada Dia, bahwa pertolongannya tidak pernah terlambat bagi setiap anaknya. Tuhan memberkati.